Bab 2321. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Hahaha, hahaha. Kaisar Yi, kamu telah melawan lawan yang tak terkalahkan di seluruh dunia, tapi kamu masih gagal di Sekte Suantian. Sekte Suantian saya memiliki tuan seperti hutan, kaisar sebanyak rambut sapi, dan yang kuat lebih kuat dari kaisar. Jika Anda masih berani menyerang, saya berjanji akan memotong bola Anda dan memberikannya kepada anjing. Pria sejati yang kejam itu memegang dua palu labu di tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, tetapi dia melihat ke langit dan tertawa. Namun orang sungguhan yang garang itu tidak tertawa terakhir, dan sebelum tertawa beberapa kali, dia langsung terjatuh dan langsung jatuh dari ketinggian. Leluhur tua, orang asli yang mendominasi terkejut, dan dengan noda darah dari sudut mulutnya, dia terbang untuk menangkap orang asli yang kejam itu. Naga gemuk. Pada saat ini, tangisan mendesak Sangguan Jin terdengar lagi. Di depan gerbang pagoda Suantian, Fei Long langsung terjatuh di sana. Sangguan Jin sangat cemas, dia mendorong istana untuk mengambil nafas, dan memberinya pil penyembuh. Linghua. Di sisi lain, Lu Chen berlari kembali sambil memegangi Linghua yang lemas sambil memanggil tanpa henti. Berlari di depan pagoda Suantian, Lu Chen melihat Fei Long tidak sadarkan diri. Orang asli yang kejam itu juga sedang sekarat, dan Linghua hampir kehabisan napas, jadi dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Dalam pertempuran sengit ini, semua orang di puncak Suantian berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Meskipun Kaisar Yi berhasil dikalahkan, situasinya sangat buruk. Entah itu naga gemuk, Linghua, atau Daois yang kejam, siapapun yang mati secara fisik adalah kerugian yang tak tertahankan. Menguasai, Lu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, dan segera mengeluarkan dua botol kristal 10 jin dan melemparkannya ke orang sungguhan yang mendominasi untuk menyelamatkan orang sungguhan yang kejam itu. Sangguan ingin, segera setelah itu, Lu Chen mengeluarkan dua botol kristal lagi, yang juga berisi 10 kati cairan esensi spiritual, dan melemparkannya langsung ke Sangguan Jin. Linghua, pada akhirnya, Lu Chen mengambil botol kristal dan menuangkan cairan esensi roh ke dalam mulut Linghua. Saat ini, Lu Chen tidak peduli berapa banyak stok Lingshan Yuannya yang masih ada, dia tetap harus mengeluarkan semuanya, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Sesaat kemudian, orang sungguhan yang ganas itu meminum dua botol kristal dan menelan 20 kati cairan esensi spiritual, dan akhirnya menarik kembali tubuhnya yang sekarat. Orang jahat sebenarnya bukanlah lawan Yi Huang pada awalnya, dia sudah terluka parah, tetapi dengan nafas yang kuat, dia bertahan sampai Yi Huang melarikan diri. Meskipun orang jahat sebenarnya berada dalam bahaya, tubuh fisiknya telah rusak parah. Di depan sejumlah besar cairan esensi spiritual 20 kati, selama dia memiliki satu nafas, dia bisa diselamatkan. Namun, naga gendut itu berbeda dengan manusia asli yang kejam. Naga gendut itu belum resmi memasuki medan perang, dia juga belum terluka. Bagaimana Fat Dragon bisa melakukan ini? Lu Chen bertanya dengan cemas sambil mengisi Linghua dengan cairan sari roh. Aku juga tidak tahu. Sejak kamu datang, dia menjadi sangat aneh. Dia tiba-tiba menjadi kaisar, dan tiba-tiba datang membantumu. Kemudian, dia tiba-tiba pingsan lagi, dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sangguan Jin juga berkata dengan gugup sambil menuangkan air suci ke naga gemuk itu. Bocah gendut itu terlalu terburu-buru untuk menjadi kaisar. Kaisar telah diangkat, tetapi fondasinya tidak sabar. Dia belum mengkonsolidasikan wilayahnya, jadi dia segera berperang. Apakah dia akan aman? Pria sejati yang galak, itu menghela nafas, dan menghela nafas lagi. Sejujurnya, bocah gendut yang mati itu bahkan lebih galak dariku. Segera menjadi kaisar dan segera bertarung, itu adalah ritme yang putus asa. Bisakah diselamatkan? Lu Chen bertanya dengan cemas. Ada begitu banyak cairan esensi roh untuk memperpanjang hidupnya, dia tidak bisa mati. Kata orang sungguhan yang kejam itu. Di mana Linghua? Lu Chen bertanya lagi. Dia, orang sungguhan yang garang itu melirik ke langit, 3 pintu virtual yang tergantung tinggi di langit masih ada, satu tertutup, satu terbuka, dan satu lagi sedang dalam proses penutupan. Namun, pintu yang setengah tertutup itu berhenti menutup, seolah-olah masih diam. Pintu virtualnya belum hilang atau tertutup, jadi itu berarti. Orang asli yang galak itu berpikir sejenak, lalu berkata, gadis Lingzu sudah gila. Jika dia tidak bisa sadar kembali, dia tubuh akan mati, dan hanya jiwa yang tersisa. Tidak,
Lingua selalu ingin menjadi kaisar dan menjadi yang terkuat. Jika hanya roh primordial yang tersisa, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Lu Chen menatap Lingua, mengerutkan kening, dan berkata, tubuhnya telah menyerap 10.000 tahun keberuntungan peti mati langit dan bumi. Jika dia membentuk kembali tubuhnya, keberuntungan 10.000 tahun akan hilang, dan tingkat budidayanya tidak diketahui. Hanya di tahun monyet kita dapat pulih, dan gelar kaisar hanya bisa menjadi fantasi. 20 kati cairan Ling Shenyuan dituangkan ke dalam Lingua, tetapi Lingua masih belum membaik, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Mau bagaimana lagi, siapa yang menyuruhnya memaksanya bertarung di ambang terobosan? Orang sungguhan yang kejam itu menghela nafas, dan berkata lagi, dia harus sadar akan konsekuensinya, tapi dia tetap ingin melakukan ini. Terlihat gadis konyol ini begitu baik padamu hingga dia lumpuh. Dia bahkan menginginkan nyawanya untukmu, dan bahkan memiliki masa depan yang cerah. Juga menyerah, dia bisa mengorbankan nyawanya untukku, dan aku juga bisa. Lu Chen menatap Lingua yang pucat, matanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang, dan tiba-tiba dia berkata kepada orang sungguhan yang kejam itu, leluhur tua, aku ingin untuk menyelamatkannya, apa yang bisa kulakukan untuknya? Berdoa, orang sungguhan yang kejam itu memutar matanya dan melontarkan dua kata, hampir mencekik Lu Chen sampai mati. Berdoa, berikan nasib Lingua ke surga. Ini bukan gayaku, Lu Chen. Aku, Lu Chen, selalu berjuang melawan takdir. Saya tidak pernah percaya pada doa. Doa tidak bisa ditukar 100% untuk nyawa Lingua. Aku harus melakukan sesuatu untuk Lingua, agar Lingua bisa pulih dari kegilaannya. Lu Chen memeluk Lingua erat-erat, dan berkata dengan tegas, langit dan bumi begitu besar, pasti ada harta yang bisa mengatasi obsesi tersebut. Jika tidak ada seorang pun di alam fana, saya akan pergi ke alam abadi, pasti ada satu di alam abadi. Petik 2. Jika kamu terobsesi di dunia fana, kamu hanya bisa menyelesaikannya di dunia fana. Bahkan jika kamu bertemu dengan negeri dongeng, tidak akan ada solusi. Orang asli yang galak itu berpikir sejenak, lalu berkata, dua segel kaisar, selain kekuatan, kurang lebih selalu berhubungan dengan keberuntungan. Lingua memiliki 10.000 tahun keberuntungan roh, menembus 3 segel sudah cukup, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Lu Chen berkata lagi, segel kedua Lingua, keberuntungan sudah pasti cukup, dan pintunya macet, seharusnya begitu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Tidak, ini tentang itu. Segel kedua Ling Huang yang tiba-tiba tidak berarti apa-apa. Paling-paling, fondasinya tidak stabil, tapi bisa disesuaikan secara perlahan. Tapi dia bertarung dengan paksa ketika pintu ditutup, menyebabkan dia menjadi gila, kehilangan kesadaran, dan menghentikan peruntungannya. Keberuntungan udara berhenti, yaitu, keberuntungan udara berhenti bekerja, dan pintu virtual tidak dapat ditutup, sehingga tersangkut di sana. Orang asli yang ganas itu menunjuk ke pintu yang macet di langit, dan berkata, kecuali Anda mendapatkan lebih banyak keberuntungan untuknya, dorong keberuntungan yang stagnan di tubuhnya, tutup pintu sepenuhnya, dan lengkapi segel kedua, hanya dengan begitu dia dapat kembali dari obsesinya. Petik 2. Lebih banyak keberuntungan. Keberuntungan peti mati langit dan bumi adalah diserap oleh Lingua, dan itu hilang. Ngomong-ngomong, bisakah Juyunguo bekerja? Kata Lu Chen, Juyunguo hanyalah keberuntungan 100 tahun, yang sangat kecil. Orang sungguhan yang ganas itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, altar langit dan bumi memiliki keberuntungan 10.000 tahun, tetapi telah terjebak oleh kegilaan. Apakah menurut Anda keberuntungan Juyunguo selama 100 tahun akan berguna? Apa maksud nenek moyang lama adalah kamu perlu menemukan lebih banyak keberuntungan daripada peti mati langit dan bumi agar bisa berguna? Lu Chen bertanya balik. Kanan, orang sungguhan yang kejam itu mengangguk. Keberuntungan lebih tinggi dari peti mati langit dan bumi, hanya kaisar yang beruntung. Mata Lu Chen tiba-tiba berbinar, dan dia berkata lagi, terutama keberuntungan Kaisar Agung di benua Yuanwu, yang tidak muncul dalam 100.000 tahun, dan telah mengumpulkan keberuntungan selama 100.000 tahun. Ya, jika kamu ingin menyelamatkan Raja Ling, kamu harus menemukan Kaisar Yun. Lagi pula, Raja Roh sedang dalam keadaan gila. Itu tidak akan bertahan lama. Tidak mungkin menunggu sampai hari ketika Kaisar Agung Yun keluar secara otomatis. Dalam 3 hari, jika Raja Roh dapat diselimuti oleh keberuntungan Kaisar Agung, akan ada kemungkinan besar untuk menutup pintunya, jika tidak maka semuanya akan berakhir. Tapi masalahnya,
Kaisar Yun disembunyikan di suatu tempat oleh Kaisar Yi, di mana saya bisa menemukannya. Orang asli yang galak itu menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak optimis dengan kesembuhan Linghua. Keberuntungan Kaisar Agung akan segera datang, tetapi tidak dalam 3 hari. Dilihat dari melonjaknya energi spiritual di benua Yuanwu, dibutuhkan waktu 10 hari sebelum bisa keluar dengan sendirinya. Kesadaran Linghua tidak ada, bahkan jika dia menemukan keberuntungan Kaisar Agung, dia tetap tidak bisa mengambil keberuntungan Kaisar Agung. Kata Lu Chen, Raja Roh sendiri memiliki keberuntungan 10.000 tahun. Dia tidak perlu merebut keberuntungan Kaisar Agung, dia hanya perlu memasukkannya ke dalam keberuntungan Kaisar Agung dan dilindungi oleh keberuntungan Kaisar Agung. Orang sungguhan yang galak itu berkata lagi, keberuntungan Kaisar Agung di benua Yuanwu memiliki keberuntungan 100.000 tahun, hanya dengan diselimuti oleh keberuntungan lebih dari 100.000 tahun dapat meningkatkan 10.000 tahun keberuntungan dalam tubuh Lingwang hingga 10 tahun, keberuntungan 1.000 tahun kewalahan. Naik dan tutup pintu fokus kedua, apakah kamu mengerti? Mengerti. Lu Chen sangat gembira, dia memegang Linghua erat-erat dan bersiap untuk keluar. Lu Chen, kemana kamu akan membawa Lingwang? Orang asli yang mendominasi bertanya segera. Pergi dan ambil keberuntungan Kaisar. Kata Lu Chen, bisakah Kaisar beruntung mengambilnya? Orang sungguhan yang mendominasi membuka matanya lebar-lebar. Tuan, jangan tanya, minta saja untuk mengambilnya. Lu Chen berkata lagi, Lu Chen, jangan bertindak sembarangan, masukkan Raja Ling ke pagoda Xuantian, dan pikirkan cara lain. Orang asli yang mendominasi berkata lagi, pagoda Xuantian memiliki keberuntungan khusus, yang mungkin membantu Linghua, jadi jangan keluarkan Lingwang. Pagoda Xuantian memiliki terlalu sedikit keberuntungan khusus untuk membantu Linghua. Sebaiknya aku membawa Linghua menemui Kaisar Agung untuk mendapatkan keberuntungan. Lu Chen melirik ke arah Sangguan Jin, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya, kamu dan Fei Long sedang berlatih di luar pagoda Xuantian, tapi bagaimana aku bisa mengetahui bahwa kamu dan Fei Long keluar dari pagoda Xuantian? Apa yang terjadi? Leluhur, Sangguan itu memandangi lelaki sejati yang kejam itu, dan kemudian pada lelaki tua buta yang duduk bersila di sudut, jadi dia berkata, setelah leluhur meminta Kaisar Buta untuk memasuki pagoda Xuantian untuk berlatih, dia berkata bahwa di sana lagi pula, ada terlalu banyak orang di pagoda, jadi itu tidak buruk untukku dan dia. Fei Long 2, suruh saja aku dan Fei Long masuk dan berlatih. Ngomong-ngomong, aku sangat cemas tentang Linghua sehingga aku hampir lupa bahwa aku datang ke Xuantian Zong untuk mencari orang tua buta itu. Mendengar apa yang dikatakan Sangguan Jin, Lu Chen tiba-tiba teringat bahwa orang tua buta itu telah datang, dan dia membawa barang untuk Immortal Lingyin. Jika Anda pergi begitu saja, dan lupa menyerahkan Kaisar Agung kepada orang tua buta itu, bagaimana Anda bisa layak mendapatkan Immortal Lingyin? Untuk apa kamu menginginkanku? Tanya orang tua buta itu. Seseorang memintaku untuk memberimu sesuatu. Lu Chen memegang Linghua dengan satu tangan, dan mengeluarkan mutiara penyegel dengan tangan lainnya, siap untuk mengirimkannya kepada orang tua itu orang buta. Di dalam manik itu, ada pita warna-warni yang perlahan menggeliat, dan nafas keberuntungan menyebar, sangat kental. Petik 2. Keberuntungan besar. Semua orang yang sadar kagum. Bagaimana Anda memiliki keberuntungan Kaisar Agung? Orang buta itu terkejut dan gembira, dan berkata lagi, cepat bawa Kaisar Agung ke Lingwang, bantu Lingwang menyelesaikan segel kedua, dan selamatkan Lingwang. Di luar benua Yuanwu, keberuntungan di dalamnya hanya 10.000 tahun, sama dengan keberuntungan 10.000 tahun di tubuh Raja Roh. Keberuntungan tidak dapat membantu Lingwang. Orang asli yang ganas itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya keberuntungan Kaisar Agung benua Yuanwu kita, yang telah mengumpulkan keberuntungan selama 100.000 tahun, yang dapat menyelamatkan Raja Roh. Aku tahu itu keberuntungan Kaisar yang agung ini tidak dapat menyelamatkan Lingwang, kamu sangat diberkati, jika tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu, aku pasti akan menggunakannya untuk menyelamatkan Linghua. Menurut metode penggunaan mutiara Feng Yun, Lu Chen mengambil mutiara Feng Yun dan menekannya di antara alis orang tua buta itu, lalu menurunkan keinginannya, memaksa Kaisar Agung Yun keluar dari maniknya, dan kemudian dengan cepat mengedarkan energi aslinya, untuk mengarahkan Kaisar Agung Yun ke dahi orang tua buta itu. Poin Yintang, aku pergi. Orang tua buta itu merasa pusing untuk beberapa saat, dan keberuntungan yang kuat ditambahkan ke kepalanya, dan dia terkunci di titik akupuntur Yintang dan melompat dengan liar.
Kehendak takdir Kaisar Agung ini telah dihapus, Anda harus menanamkan kemauan di dalamnya, dan ketika ia menerima keinginan Anda, itu akan lengkap dan menjadi milik Anda. Lu Chen menyingkirkan manik penyegel yang kosong, dan berkata, pada saat itu, kamu akan memiliki 10.000 tahun keberuntungan, dan kamu akan dapat membuktikan Kaisar Dao, dalam jangkauan. Aku tidak menyangka apa yang dia katakan sebelum pergi ternyata benar. Orang tua buta itu dengan cepat menurunkan keinginannya dan menanamkan keberuntungan Kaisar yang tidak terkendali, dan berkata, mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung dari benua lain melanggar aturan peri, dan dia pasti mengambil risiko besar untuk melakukan ini. Petik 2. Risikonya tidak terlalu besar, tetapi kehilangan uang itu nyata. Kata Lu Chen. Lu Chen, manik yang baru saja kamu dapat menyimpan keberuntungan Kaisar Agung, apakah itu sesuatu dari alam abadi? Bertanya, manik itu tidak memiliki energi abadi, itu bukan sesuatu dari negeri dongeng, itu pasti dari dunia fana. Lu Chen berkata, dilihat dari nada bicaramu, kamu sepertinya telah pergi ke negeri dongeng. Orang itu bertanya lagi, ya, saya baru saja kembali dari Xianyu. Lu Chen mengakuinya, dan dia harus mengakuinya, jika tidak, dari mana kekayaannya berasal. Benua, dan itu hanya dapat dibawa melalui domain abadi, yang tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Pintu masuk ke alam abadi dijaga oleh makhluk abadi, dan hanya Kaisar Agung yang diizinkan masuk. Jangan pernah berpikir tentang hal itu di bawah Kaisar Agung. Kamu adalah arogansi yang tiada taranya. Dengan budidaya rendah dari Raja Liu He yang sebenarnya, Anda benar-benar memotong lengan Yi Huang dengan satu pisau, dan membunuh harimau putih dengan 2 pedang. Kekuatan tempur orang cabul ini hampir sama dengan Lao Su. Namun, sekuat apapun kekuatan tempurmu, itu tidak ada gunanya. Penjaga negeri dongeng hanya mengenali Kaisar, dan Anda bahkan bukan Kaisar. Bagaimana kamu bisa memasuki negeri dongeng? Orang asli yang galak itu tampak terkejut dan tidak bisa mempercayai kata-kata Lu Chen. Prajurit memasuki alam abadi, hanya alam Kaisar Agung. Selain Kaisar Agung bisa memasuki alam abadi, ada 2 cara khusus di alam fana. Anda juga bisa memasuki alam abadi. Lu Chen tersenyum. Danzong dan Sangsong. Setelah Lu Chen menyebutkannya, orang sungguhan yang kejam itu tiba-tiba menyadari, dan segera menyadari bahwa Lu Chen tidak memasuki alam abadi sebagai seorang pejuang. Kaisar dan bisa membawa orang ke alam abadi, tapi dia hanya bisa membawa penyihir alkimia, dan syaratnya sangat ketat. Setelah 100 tahun, dia bisa membawa paling banyak 10 orang. Orang sungguhan yang kejam berkata lagi, Sangsong bahkan lebih kacau, dan kondisi untuk membawa orang bahkan lebih ketat, dan dia tidak dapat menerima beberapa orang dalam 10.000 tahun. Leluhur tua, muridku adalah alkimia, atau yang sangat mahir. Dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam alkimia, dan dia jenius dalam alkimia. Orang sungguhan yang mendominasi dengan cepat menjawab untuk Lu Chen, dan omong-omong, memuji Lu Chen, yang setara dengan menaruh emas di wajahnya. Adapun para penyihir alkimia, sekte alkimia selalu mengolah mereka. Kaisar alkimia pasti punya menyukai muridku, jadi dia membawa muridku ke negeri dongeng. Saya tahu apakah murid Anda adalah seorang bijak alkimia, atau seorang bijak alkimia tingkat 9, dia adalah Kaisar Kuasi Alkimia. Orang sungguhan yang kejam melirik orang sungguhan yang sombong, dan kemudian bertanya, pertanyaannya adalah, sulit untuk memasuki negeri dongeng, dan bahkan lebih sulit lagi untuk meninggalkan negeri dongeng. Bagaimana muridmu bisa kembali? Ini, pada saat itu, orang asli yang mendominasi tidak bisa berkata-kata. Benar sekali, peraturan peri di negeri dongeng sangat ketat, tidak peduli apakah itu peri atau manusia, dilarang turun ke dunia fana tanpa keadaan khusus. Ini adalah semacam perlindungan bagi dunia fana, jika tidak, makhluk abadi dengan niat jahat akan pergi ke dunia fana untuk menyebabkan kekacauan, dan itu akan menjadi bencana kehidupan. Lagi pula, jangan tanya nenek moyang, aku punya cara untuk kembali. Lu Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia berkata, 3 hari sangat singkat, aku akan membawa Lingua untuk menemukan Kaisar Agung Yun kita di benua Yuanwu sekarang, dan mendapatkan Lingua kembali secepat mungkin. Kaisar Yun, disembunyikan oleh Kaisar Yi, di mana kamu bisa menemukannya? Orang sungguhan yang galak mengatakan sesuatu dengan santai. Di tempat peristirahatan, Lu Chen berpikir sejenak, dan tidak bersembunyi lagi, dan mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, keberuntungan Kaisar Agung akan segera dirilis, dan semua orang di benua Yuanwu akan mengetahuinya.
Sialan, Yi Huang, seekor rubah tua, benar-benar bersusah payah menyembunyikan Kaisar Agung di lapangan Asura Kabut Darah. Mendengar ini, orang asli yang garang itu terkejut, mengerutkan kening beberapa saat, dan berkata, tempat peristirahatan Kaisar kuno, ada batasan kuat di sana, yang dapat mengisolasi pengunjung dari luar, tidak heran tidak ada seorang pun telah memperhatikan nasib Kaisar di mana. Ngomong-ngomong, ada pembatasan tempat peristirahatan. Mendengar perkataan orang sungguhan yang kejam itu, Lu Chen tiba-tiba teringat bahwa Linghua tidak bisa memasuki tempat peristirahatan abadi Kaisar kuno. Dia dapat melarikan diri dari bumi, tetapi rantai rune pelarian bumi tidak dapat dibagikan kepada orang lain, dan dia tidak dapat membawa Linghua masuk. Kamu juga tahu bahwa tempat peristirahatan itu dibatasi, jadi bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar bersembunyi di tempat peristirahatan? Tempat, orang sungguhan yang kejam menanyakan hal itu. Aku punya cara untuk masuk, tapi aku tidak bisa membawa Linghua bersamaku, jadi merepotkan. Lu Chen sedikit cemas, dan mengerutkan kening, tetapi tidak dapat memikirkan solusi apapun untuk sementara waktu. Tempat peristirahatan ini merupakan buah dari berkumpulnya rejeki, sehingga semua suku telah mengembangkan tempat peristirahatan, dan menganggap tempat peristirahatan sebagai kepentingan inti mereka. Pria sejati yang kejam mengatakan ini, berpikir sejenak, dan bertanya, sekarang, tahap apa pengembangan tempat peristirahatan itu? Setelah pinggiran luar dikembangkan, pinggiran dalam hampir sama, tetapi tidak mudah untuk menembus batasan zona pusat, dan pasti tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Kata Lu Chen, itu datang ke area pusat, jadi mudah untuk ditangani. Kaisar Wing kembali ke rumah dengan membawa bulu, setidaknya beberapa hari perawatan sebelum dia dapat menumbuhkan lengan baru dan pulih ke kondisi terbaiknya. Kekuatan tempurnya tidak kuat selama ini, dan dia tidak akan pergi ke medan Shuro Kabut Darah untuk menjaga takdir Kaisar. Orang asli yang ganas itu bangkit dari tanah dan berkata kepada Lu Chen, aku akan menemanimu ke bidang Asura Kabut Darah. Meskipun batasan di tempat peristirahatan itu kuat, saya adalah seorang Kaisar 3 kali. Saya telah mengerahkan seluruh kekuatan saya ke dalamnya, dan saya pikir saya dapat mencapai batasan tersebut. Retak, untuk mengirim Raja Roh masuk. Petik 2, terima kasih, Patriark. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira. Ada orang sungguhan yang kejam yang bersedia mengambil tindakan, dan Linghua terselamatkan. Meskipun orang jahat sebenarnya tidak sebaik Yi Huang, dia tetap salah satu dari 3 kaisar terkuat. Bahkan jika dia tidak dapat melanggar semua batasan di tempat peristirahatan, tetap tidak masalah untuk membuat celah di dalamnya dan mengirim orang masuk. Lebih penting lagi, batasan di tempat peristirahatan telah dilonggarkan. Saya juga akan membantu leluhur, kata orang sungguhan yang mendominasi. Pergilah ke adikmu, waktumu sebagai kaisar sangat singkat dan kamu perlu mengkonsolidasikan wilayahmu, jadi kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Orang sungguhan yang kejam itu menatap orang sungguhan yang mendominasi, lalu memandang lelaki tua buta itu, Sangguan Jin, dan naga gemuk yang belum bangun, dan berkata, kalian semua kembali ke pagoda Suantian untuk berlatih. Saat saya tidak ada, kalian akan berada di sana untuk saya. Suantian Zong bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, orang sungguhan yang kejam itu menangkap Lu Chen, terbang ke langit, terbang langsung ke kejauhan, dan menghilang dalam sekejap. Ladang Shuro Kabut Darah, tempat peristirahatan. Ras manusia, ras roh, ras monster, ras iblis, dan ras binatang, 5 klan kuat berada di wilayah mereka masing-masing, menyerang batasan depan dengan seluruh kekuatan mereka, melanggar batasan satu persatu, dan menuai keberuntungan mengumpulkan buah-buahan itu semua, ras inginkan. Bagian dalam tempat peristirahatan pada dasarnya telah dikembangkan, dan 5 marga saat ini sedang mengembangkan bagian tengah secara intensif. Bagian tengah dari tempat peristirahatan adalah tempat para kaisar kuno beristirahat selamanya, tetapi pembatasannya relatif kuat, dan pengembangannya lebih sulit serta memakan waktu. Tiba-tiba, keagungan kaisar yang kuat terpancar, yang mengejutkan raja sejati dari semua ras. Kaisar sedang melakukan urusan pribadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia akan pergi sebentar lagi. Kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tidak perlu panik. Sebuah suara ganas datang, yang menstabilkan kepanikan raja sejati dari semua ras. Di area ras manusia, muncul seorang lelaki tua berotot bertelanjang dada, disusul oleh seorang pemuda. Pemuda itu sedang menggendong seorang wanita roh cantik di pelukannya,
tetapi wanita roh itu tidak sadarkan diri dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dengan kemunculan lelaki tua, lelaki muda, dan gadis spiritual, 3 pintu virtual muncul di atas langit, 1 tertutup, 1 terbuka, dan 1 setengah tertutup. Jiaomen muncul, dan seseorang menjadi kaisar. Itu bukan gelar kaisar, itu karena kaisar membuka segel kedua. Pintu fokus tertutup, tetapi tidak tertutup seluruhnya. Bagaimana situasinya? Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Ras manakah yang merupakan kaisar dari 2 penglihatan ini? Entahlah, itu bukan dari Yao Zu kita. Bukan dari ras iblis kita. Itu juga bukan dari orc kita. Baik dari ras manusia, atau dari ras roh. Tidak ada hubungannya dengan itu, ayo kita gantung tinggi-tinggi. Ayo kembangkan dengan cepat, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak hal. Pada saat itu, banyak terjadi diskusi di tempat peristirahatan, dan mereka sangat terkejut dengan pemandangan di langit. Namun raja sebenarnya dari 3 suku monster dan binatang dengan cepat terdiam, karena itu bukan urusan mereka. Namun, umat manusia dan ras roh sangat gugup, dan semua raja sejati menghentikan apa yang mereka lakukan. Ketika Raja Ni melihat Daois Xuantianzong yang kejam datang, dia dengan cepat memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Orang sungguhan yang kejam telah bersembunyi di sekte Xuantian terlepas dari urusan dunia, dan hampir tidak ada yang tahu bahwa selain Kaisar Yi, ada kaisar kedua dalam umat manusia. Tapi Raja Ni adalah pemimpin umat manusia dan mengetahui lebih banyak rahasia daripada yang lain, jadi dia secara alami mengetahui keberadaan orang sungguhan yang kejam. Junior ini telah melihat kaisar jahat. Raja Ni memimpin kerumunan untuk menemuinya, dan memberi hormat kepada orang sungguhan yang kejam itu. Hadiah gratis. Orang sungguhan yang kejam itu mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berkata lagi, kalian semua mundur, kaisar ada yang harus dilakukan, jangan ganggu saya. Ya, Raja Ni menjawab, dan kemudian melambai kepada raja sejati lainnya, memberi isyarat kepada mereka semua untuk mundur dan tidak menghalangi raja sejati yang kejam itu. Kalau begitu kamu masih tidak melakukan apa-apa. Orang sungguhan yang kejam itu memelototi Raja Ni. Dia ingin melanggar batasan tersebut. Dia tidak ingin ada orang di sekitarnya, dan dia juga tidak ingin raja. Ni tetap tinggal. Raja Ni, generasi muda, tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memandang Lu Chen, dan berkata dengan ekspresi terkejut, aku tidak menyangka kamu akan bersama kaisar jahat, yang benar-benar mengejutkanku. Kaisar jahat telah hidup dalam pengasingan selama 100.000 tahun tanpa melihat orang luar, tapi kamu membiarkannya sulit dipercaya untuk membuat pengecualian. Memang benar, kemunculan tiba-tiba orang yang kejam itu telah mengejutkannya. Namun, orang yang sebenarnya kejam itu sebenarnya bersama Lu Chen, yang membuatnya semakin terkejut. Meski orang sungguhan yang kejam tidak sebaik Yi Huang, ia tetaplah eksistensi yang membuat Yi Huang ketakutan. Dibandingkan dengan Yi Huang, dia bersembunyi dari dunia dan tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Tapi Lu Chen bersama orang sungguhan yang kejam, dan dia berasal dari formula bersama. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan hal ini? Dia berpikir bahwa meskipun Lu Chen kuat, dia hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya sekarang, dan dia tidak dapat mencapai level 3 kaisar, bukan? Orang asli yang ganas benar-benar datang ke tempat peristirahatan bersama Lu Chen, dan dia tidak menunjukkan kesombongan apapun di depan Lu Chen, yang cukup untuk melihat bahwa status antara orang asli yang ganas dan Lu Chen adalah setara. Bagaimana Lu Chen bisa sejajar dengan orang sungguhan yang kejam? Orang sungguhan yang kejam adalah Kaisar 3 Segel. Orang sungguhan yang kejam bisa duduk sejajar dengan Kaisar Yi. Di antara umat manusia, siapa lagi yang bisa duduk sejajar dengan Kaisar jahat dan Yi Huang? Tapi Lu Chen juga duduk sejajar dengan yang lain, bagaimana dia melakukannya? Pada titik ini, bahkan jika kepalanya patah, dia tidak dapat memahaminya. Tentu saja, jika dia bisa melihat pertempuran pertama Xuantianzong, itu pasti bisa dimengerti. Raja Ni adalah pemimpin umat manusia. Dia bertanggung jawab atas pengembangan tempat peristirahatan, bukan hanya pemalas. Lu Chen merasa tidak perlu mengusir Raja Ni. Demi kebangkitan umat manusia, Raja Ni telah melakukan yang terbaik dan merupakan orang yang dapat dipercaya. Saya paling membenci orang-orang di pagoda Changyuan. Pria sejati yang kejam itu mendengus. Yah, saya juga dari pagoda Changyuan. Kata Lu Chen, kamu berbeda, kamu adalah murid yang mendominasi. Terkait dengan sekte Xuantianku, aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai orang luar.
Orang sungguhan yang kejam berkata demikian. Para junior harus mundur. Raja Ni ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh pria sejati yang kejam itu, tetapi pria sejati yang kejam itu memiliki prasangka besar terhadap pagoda Changyuan, mengetahui bahwa tinggal di sini tidak akan diterima, jadi dia menundukkan tangannya dan kemudian mundur. Pada saat ini, para tetua klan spiritual datang, dan tetua di kepala melihat Lu Chen memegang Linghua, dan bergegas. Apa yang terjadi dengan Raja Ling? Tetua itu memandang Linghua yang sekarat dan sangat cemas. Pada saat yang sama, melihat mahkota lingkaran cahaya terang di kepala Linghua, sesepuh itu terkejut sekaligus gembira. Tak disangka, hanya dalam waktu beberapa bulan, Linghua berhasil menjadi kaisar. Perlombaan roh akhirnya memiliki kaisar roh baru. Lihatlah, Lu Chen melirik ke langit, memberi isyarat kepada pihak lain untuk melihatnya, dan berkata, situasi di atas adalah situasi Linghua saat ini. Gerbang tiga pembakar, sungguh menyenangkan bagi klan roh, Raja Roh telah menjadi kaisar kedua. Tidak, Raja Roh sudah menjadi kaisar roh, tetapi ras rohku memiliki kaisar leluhur, dia tidak dapat menggunakan nama kaisar roh, dia harus menyebutnya. Tetua itu melihat ketiga pintu kosong di langit, dan mengetahui bahwa Linghua berada di tengah-tengah segel kedua. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Raja Roh adalah tubuh roh es. Setelah disegel sebagai kaisar, dia akan menjadi kaisar es dari klan roh. Ada yang salah dengan surat keduanya dan perlu diperbaiki. Saya akan menangani masalah ini, dan kaisar jahat akan membantu. Lu Chen memandang yang lebih tua, dan berkata lagi, kaisar jahat tidak menyukai kehadiran orang lain. Kalian para tetua, mundurlah dan tunggu kabar baik. Lu Chen, kumohon. Penatua itu mengangguk dan memimpin kerumunan kembali. Saat kultivasi Lu Chen menjadi semakin tinggi, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat dan otoritasnya menjadi lebih kuat, dia tidak lagi berani untuk tidak menaati kata-kata Lu Chen. Setelah mengusir semua orang, pria sejati yang galak itu mengerutkan kening, lalu dia santai. Orang yang kejam tidak menyukai kegembiraan, dan mereka tidak suka dikelilingi oleh orang lain saat mereka bergerak. Pembatasan di sini diatur oleh kaisar kuno. Setelah jutaan tahun, energi pembatasan tersebut jauh lebih lemah, jika tidak maka tidak akan berfungsi sama sekali. Orang sungguhan yang kejam itu mengambil langkah maju, mendekati batasan tersebut, menuangkan energi nyata ke telapak tangannya, dan berkata kepada Lu Chen, saya akan mencoba airnya terlebih dahulu, melihat seberapa kuat batasannya, dan kemudian memutuskan bagaimana caranya, untuk pergi selanjutnya. Lagi pula, orang sungguhan yang ganas itu menamparkan dengan telapak tangan dan jatuh di atas pengekangan. Ledakan, sebuah ledakan besar terdengar, menghancurkan bumi. Di bawah serangan yang kuat, riak-riak nyata bergoyang dari pengekangan yang tak terlihat, seperti riak-riak di permukaan air, menyebar ke segala arah. Namun, setelah riak-riak itu berlalu, riak-riak itu menghilang, namun batasannya tetap ada, meluncur dan runtuh. Bagaimana? Lu Chen tidak dapat memahami kekuatan pembatasan tersebut, jadi dia bertanya kepada orang yang sebenarnya kejam itu. Hanya mereka yang secara pribadi telah menembak benda ini yang mengetahui seberapa kuat batasannya, dan orang luar tidak mengetahuinya. Selain itu, melanggar batasan tingkat kaisar hanya dapat dengan mudah dicapai oleh ketiga kaisar. Dalam hal ini, dunia mempunyai keuntungan. Kekuatan tempur Lu Chen tinggi, dan dia dapat membunuh tiga kaisar, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk melanggar batasan tempat peristirahatan. Dalam keterampilan tempur menebas langit, menebas orang adalah kelebihannya, tetapi pembatasan menebas adalah omong kosong, dan tidak ada keuntungannya. Mudah pecah. Orang asli yang galak itu mengangguk dengan tegas, namun berkata, tetapi batasannya masih cukup kuat. Dalam waktu singkat, saya tidak dapat melanggar batasan tersebut, paling banyak dapat membuka celah kecil. Apalagi batas waktu untuk menahan celah tersebut, sangat pendek, dan celahnya akan menyusut kembali dalam sekejap mata, dan Anda hanya memiliki sekitar satu tarikan napas. Lu Chen sangat gembira, dengan kecepatannya, apalagi satu nafas, bahkan setengah nafas pun akan baik-baik saja. Kalau begitu kamu siap. Setelah pria sejati yang kejam itu berkata, esensi sejatinya beredar, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menamparkan larangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan telapak tangan bergetar, beriak dan pecah di mana-mana. Di antaranya, di tempat terkonsentrasinya kekuatan telapak tangan, terdapat celah pembatas yang paling besar, lebarnya sekitar 2 langkah, menembus seluruh pembatas, dan langsung menuju ke tengah.
Namun, setelah retakan terbesar terbuka, retakan tersebut segera menyusut kembali dan menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi Lu Chen telah bertindak, membuka langkah cahaya kekaisaran, mengambil langkah besar, dan bergegas ke celah pembatas dengan Linghua di pelukannya, dan bergegas ke akhir batasan. Dalam sekejap mata, dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, retakan terlarang telah menutup sepenuhnya, kembali ke keadaan semula. Jika ada yang berada di dalam celah tersebut, maka akan dihancurkan menjadi bubuk oleh yang terlarang, dan tidak ada tempat untuk dikuburkan. Tapi Lu Chen telah melewati celah pembatasan dan tidak lagi terpengaruh oleh pembatasan tersebut. Sambil menggendong Linghua, Lu Chen berjalan di tempat peristirahatan abadi Kaisar kuno, melewati peti mati dan peti mati, melangkah melalui buah keberuntungan, dan mendatangi Kaisar Yun. Di atas titik tengah dari 10.000 buah pengumpul keberuntungan, ada gas emas yang tergantung. Balon emas seukuran pelat muka, memancarkan kekayaan surga dan bumi yang tak tertandingi. Inilah keberuntungan Kaisar Agung. Nasib Kaisar Agung di benua Yuanwu telah tersembunyi selama 100.000 tahun, dan telah mengumpulkan 100.000 tahun keberuntungan, sehingga bentuk nasib Kaisar Agung sangatlah besar. Ketika Lu Chen berjalan dengan Linghua di pelukannya, keberuntungan Kaisar Agung tiba-tiba berhenti menyerap buah pengumpul keberuntungan di bawahnya, dan melayang ke arah Lu Chen lagi. Benar, mereka berkumpul lagi. Ketika saya bertemu Lu Chen untuk pertama kalinya, keberuntungan Kaisar telah digunakan sekali, tetapi Lu Chen yang malang mempraktikkan Jiulong Gui Jue. Teknik ini bukan hanya bukan milik benua Yuanwu, tapi bahkan bukan milik alam fana, dirindukan. Sekalipun Kaisar Yun menyukai Lu Chen dan jatuh cinta pada Lu Chen, dia tidak bisa memberkati Lu Chen. Ayolah, meski kamu tidak bisa memberkatiku, kamu tetap bisa melindungiku. Lu Chen mengangkat tangannya dan menyapanya dengan santai, tetapi Kaisar Yun sangat patuh dan menyelimutinya dalam sekejap. Setelah keberuntungan besar menyelimuti Lu Chen, dia mulai mengebor ke dalam tubuh Lu Chen, tetapi tidak peduli berapa kali dia mengebornya, dia diusir oleh 5 urat naga di tubuh Lu Chen. Meskipun target keberuntungan Kaisar adalah Lu Chen, Linghua yang dipegang di tangan Lu Chen juga mendapat manfaat dan dibawa ke kedok keberuntungan Kaisar Agung. Lu Chen tidak dapat memperoleh manfaat dari keberuntungan Kaisar Agung, tetapi Linghua dapat memanfaatkannya. Keberuntungan Kaisar Agung yang normal hanyalah keberuntungan 10.000 tahun, tetapi keberuntungan Kaisar Agung benua Yuanwu telah mengumpulkan total keberuntungan 100.000 tahun karena disembunyikan oleh Kaisar Yi. Keberuntungan Kaisar Agung, yang memiliki keberuntungan 10 kali lipat, segera merangsang keberuntungan Lingzu yang berumur 10.000 tahun di tubuh Linghua. Pada saat itu, Lu Chen memperhatikan bahwa tubuh halus Linghua yang perlahan-lahan menjadi kaku sedikit gemetar, dan merasakan bahwa keberuntungan dalam tubuh Linghua sedang beredar, secara samar-samar berdampak pada belenggu tertentu. Boom ke bawah. Di atas langit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar, seolah-olah menutup pintu besar. Lu Chen segera melihat ke atas, dan benar saja, 3 pintu virtual yang tergantung tinggi di langit ditutup dan yang lainnya terbuka. Pintu virtual setengah tertutup di tengah tiba-tiba bergerak dan mulai menutup kembali secara perlahan. Berhasil, Lu Chen sangat gembira. Orang-orang yang sangat gembira bukan hanya Lu Chen, tetapi juga Tao yang kejam, dan para tetua dari ras roh. Setidaknya, Raja Ni pasti sudah bisa menebaknya. Kaisar Agung Yun, itu benar-benar tersembunyi di sini. Lu Chen benar-benar seekor anjing. Bahkan Kaisar Yun yang tersembunyi dari Kaisar Yi telah ditemukan selama 100.000 tahun. Indera penciumannya sungguh luar biasa. Orang sungguhan yang garang melihat ke arah pintu virtual yang perlahan menutup, senyuman langka muncul di wajahnya yang garang, dan kemudian berbalik. Untungnya, anak ini adalah talenta super yang tiada taranya dari umat manusia. Jika dia dilahirkan dalam ras musuh, maka umat manusia itu masalah besar. Kaisar Es telah diselamatkan. Penatua ras roh juga melihat ke langit, wajahnya bersemangat dan kesedihannya hilang. Pintu virtual yang tidak bergerak sebenarnya telah bergerak. Seseorang sedang melakukan segel kedua, selama pintu virtualnya tertutup sepenuhnya, itu akan selesai. Siapa Kaisar kedua di bidang Shuro Kabut Darah? Benar-benar berani. Apakah kamu tidak takut Kaisar Yi akan mengetahui dan membunuhnya secara langsung? Aneh sekali hari ini bahwa Kaisar Sayap benar-benar mengizinkan seseorang untuk disegel 2 kali. Ladang Shuro Kabut Darah berada di bawah kendali Kaisar Sayap. Kaisar Yi tidak keluar, mungkin ada sesuatu yang menundanya. Kalau begitu orang yang disegel di sini benar-benar beruntung,
dan saya tidak tahu apakah orang ini adalah kaisar dari ras itu. Aku bahkan tidak tahu di mana orang itu bersembunyi di ladang Shuro Kabut Darah. Siapa yang mengenal kaisar ras itu? Raja sejati dari 3 suku monster, dan binatang juga melihat ke arah Sumen di langit dan banyak berbicara. Setelah sebatang dupa, pintu virtual akhirnya tertutup sepenuhnya, dan segel kedua kaisar selesai. Kemudian, di atas langit, 3 pintu virtual itu perlahan menghilang. Di area tengah tempat peristirahatan, setelah mencoba ratusan kali, keberuntungan Kaisar Agung masih belum mampu memberkati Lu Chen. Akhirnya ia meninggalkan Lu Chen dan kembali ke posisi semula untuk terus menyerap keberuntungan puluhan ribu buah pengumpul keberuntungan, dan terus menyelesaikan tahap akhir. Perkembangan. Setelah pintu triple burner, katup kedua tertutup rapat, mahkota halo di kepala Lingua menjadi semakin terang dengan semakin banyak cahaya. Terlebih lagi, corak Lingua juga berubah menjadi lebih baik, dia merona, bahkan auranya berubah dari lemah menjadi kuat, dan menjadi semakin kuat. Panggilan, keluarkan seteguk kekeruhan, seolah tenggelam selama ribuan tahun, dan sekarang keluarkan dalam satu suap. Bulu mata yang panjang bergerak tiba-tiba, dan mata yang cerah dan bergerak terbuka, dan wajah tampan segera terlihat, serta sepasang alis pedang panjang yang memasuki pelipis, yang membuat orang yang terbangun tertegun sejenak, dan tidak kembali dalam waktu lama. Ayo, bagus. Kamu akhirnya bangun. Lu Chen menatap mata cerah orang di pelukannya, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Lingua tahu bahwa dia tidak bisa bergerak pada saat kritis terobosan, tapi dia tetap bertindak apapun konsekuensinya, hanya untuk mengulur waktu bagi Lu Chen. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Lingua, Lu Chen pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Juga sebuah kemungkinan, Lingua berhasil melakukan segel kedua dan segera bangun, Lu Chen akan menjadi hantu jika dia tidak bersemangat. Apakah kamu baik-baik saja? Kata-kata pertama Lingua mengkhawatirkan apakah Lu Chen disakiti oleh Kaisar Yi. Aku baik-baik saja, aku dalam kondisi sangat baik. Lu Chen menjawab, apakah Kaisar Sayap dipenggal? Lingua bertanya lagi. Tidak berhasil, dia kabur. Lu Chen berkata dengan menyesal. Jangan khawatir, aku akan bisa membunuhnya lain kali. Lingua menghiburnya. Diperlukan. Lu Chen mengangguk. Di mana saya? Lingua tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan pemandangan di sekitarnya, bukan puncak Suantian. Dalam pelukanku, Lu Chen tersenyum. Turunkan aku. Saat itulah Lingua menyadari bahwa dia sedang dipeluk oleh Lu Chen Heng, tubuhnya berada di pelukan Lu Chen, wajahnya yang lembut dan cantik berubah menjadi merah muda dengan sia-sia, dia sangat pemalu, dan berjuang untuk turun. Jangan bergerak. Kamu baru saja menyelesaikan segel kedua dan sangat perlu bermeditasi untuk mengkonsolidasikan wilayahmu. Aku menempatkanmu pada posisi terbaik. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengambil langkah maju dan menempatkan Lingua di bawah keberuntungan Kaisar Agung. Kamu memiliki 10.000 tahun keberuntungan spiritual, kamu tidak memerlukan keberuntungan Kaisar Agung, tetapi keberuntungan Kaisar Agung sangat kuat, kamu berlatih di bawah keberuntungan Kaisar Agung, akan sangat bermanfaat bagimu. Sangat beruntung. Lingua melihat sekeliling, lalu melihat ke atas, dan tiba-tiba melihat bola gas emas di atas kepalanya. Kekayaan udara mengalir ke bawah dan melewati tubuhnya, mendorong udara di tubuhnya berputar lebih cepat. Ini adalah tempat di mana para kaisar kuno beristirahat selamanya, dan kaisar diangkut dan disembunyikan di sini. Lu Chen menjelaskan dengan singkat, dan kemudian berkata, di Xuantianzong, kamu memaksakan tembakanmu dan kamu menjadi gila. Saya menggunakan kekayaan besar kaisar untuk membantumu mengatasi kesulitan. Katupmu yang setengah tertutup telah tertutup sepenuhnya. Area tengah dari tempat peristirahatan. Lingua sangat terkejut. Tepatnya, di sini aman untuk saat ini, jadi kamu bisa berkultivasi dengan tenang di sini.